Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Ihab Abdul Wahab. Kali ini kita akan belajar tentang novel. Sebelum memulai pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan melihat apa sih arti novel dan bagaimana unsur intrinsik dan ekstrinsiknya apa saja. Jom kita lihat, simak video selanjutnya. Oke, semoga adik-adik semua pada sehat ya, dan semoga mengerti apa yang Bapak sampaikan. Nah, kita akan membahas KD 3.9 tentang menganalisis isi dan kebahasaan novel, dan IPK yaitu memahami dari mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu bisa mempelajari kegiatan pembelajaran ini secara mandiri, dan siswa diharapkan dapat menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsik dan ekstrinsik secara cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian novel. Novel adalah cerita fiksi berbentuk prosa yang panjang, di mana tokoh serta perilakunya merupakan cerminan dari kehidupan nyata seperti mempunyai alur yang kompleks. Nah, contoh novelnya kalian bisa lihat pada film Dylan. Dylan itu berawal dari buku novel yang diterbitkan dari PD Baik, karya PD Baik. Atau juga ada novel Laskar Pelangi, yaitu karya dari Andrea Hirata. Nah, untuk kelas 3 ini saya harapkan minimal kalian sudah membaca satu novel untuk perbendaharaan kata kalian. Jadi tujuan pembelajaran novel itu tidak akan tersampaikan kalau kalian tidak mau untuk membaca novel itu sendiri. Jadi biasakan literasi atau membaca. Langsung saja ya ke materi, yaitu unsur pembangun karya sastra. Unsur pembangun karya sastra itu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, apa sih unsur intrinsik? Unsur intrinsik ini sama kayak unsur intrinsik di dalam cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur yang mempengaruhi novel dari dalam cerita. Nah, yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan atau ide utama yang di dalam novel. Tema biasanya diambil dari kehidupan sehari-hari juga. Ada tema percintaan, persahabatan, kekeluargaan, perjuangan, dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Kalian jangan bingung ya, kalau tokoh itu namanya atau pelakunya, kalau penokohan itu wataknya. Jadi jangan bingung ya. Misal, di dalam novel tokohnya adalah Ihab. Nah, penokohannya atau wataknya bisa baik hati, tidak sombong, rajin menabung, dan seterusnya. Kemudian alur. Alur merupakan jalan cerita atau urutan-urutan cerita di dalam novel. Jadi ada alur maju, mundur, dan campuran. Selanjutnya latar atau setting. Latar atau setting adalah di mana, kapan, dan bagaimana cerita di dalam novel itu terjadi.
Jadi ada latar waktu, tempat, dan suasana. Nah, unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang atau point of view. Jadi, di dalam cerpen tersebut itu menggunakan sudut pandang siapa yang menceritakan novel tersebut. Apakah orang pertama? Oh, berarti novelnya pakai kata aku. Orang pertama, pelaku utama, atau pelaku sampingan, dan orang ketiga serba tahu atau terbatas. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa ini sangat berpengaruh terhadap novel karena menjadi pemicu atau semangat minat baca seseorang. Gaya bahasa ini biasanya menggunakan majas. Nah, kita tiba yang terakhir yaitu ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dan pembaca. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ada 3. 1. Unsur biografi atau sejarah si pengarang. 2. Nilai-nilai dalam cerita. 3. Kondisi dan situasi. Biografi atau sejarah si pengarang umumnya sangat berpengaruh terhadap jalannya cerita yang ada pada novel. Contohnya saya, biografinya itu kan orang Jawa, maka saya akan fasih menuliskan beberapa kosakata Jawa di dalam percakapan dalam novel. Nah, selanjutnya yang kedua, nilai-nilai dalam cerita. Dalam sebuah karya sastra pasti mengandungi nilai-nilai yang bisa disisipkan oleh pengarang, seperti nilai moral, nilai sosial, nilai estetika, hingga nilai budaya. Yang ketiga, kondisi dan situasi. Kondisi dan situasi secara tidak langsung atau langsung bisa mempengaruhi hasil karya novel si pengarang. Contohnya, kalau novel pada zaman 1945 otomatis berkaitan dengan kejadian pada masa Indonesia merdeka. Sedangkan kalau nanti kalian membuat novel pada tahun ini 2023, maka kejadian apa yang terjadi di tahun ini akan mempengaruhi isi novel tersebut. Nah, selanjutnya ada contoh novel. Bisa Anda lihat di video ini. Novelnya yaitu Merasa Pintar Bodoh Saja Tak Punya, karya Rusdi Matahari. Nah, sinopsisnya juga bisa Anda baca dalam video ini. Silakan Anda baca terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai, sekarang saatnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Yaitu tugasnya ada di video ini. Silakan Anda baca. Nah, pada video pembelajaran ini saya sebenarnya ingin mengungkapkan bahwasanya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu untuk produk skripsi saya dengan judul Nilai Sosial dalam Novel Merasa Pintar Bodoh Saja Tak Punya, karya Rusdi Matahari, dan pemanfaatannya sebagai video pembelajaran novel di SMA. Nah, pada penelitian tersebut, saya telah menemukan beberapa nilai sosial, yaitu ada nilai cinta dan kasih sayang, ada nilai tanggung jawab, dan ada nilai keserasian hidup. Nah, nilai cinta dan kasih sayang ada pengabdian dan tolong menolong. Berikut kutipan pengabdian ada pada halaman 7 yang berbunyi, "Ya sudah, saya akan berterus terang pada Allah bahwa saya tidak suka, tapi saya akan menaati perintahnya dan akan melakukannya dengan ikhlas.
Kutipan berikut memberikan gambaran bahwa tokoh Mat Piti tersebut melakukan perbuatan untuk menaati perintah Tuhan yang merupakan bentuk pengabdian Mat Piti pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada kutipan tolong menolong pada halaman 9 yang berbunyi, di kampungnya Mat Piti sebetulnya orang-orang yang biasa-biasa saja, tidak melarat dan tidak kaya, tapi orang-orang mengenalnya sebagai dermawan, suka menyantuni anak yatim, membantu orang-orang kesusahan, membayari utang orang-orang yang terjerat utang, mendatangi tetangga yang sakit dan mendoakan. Kutipan di atas memberikan gambaran terhadap tokoh Mat Piti yang memiliki prinsip atau nilai sosial yang mengacu pada sikap saling membantu antar individu dalam situasi yang membutuhkan bantuan. Prinsip ini mendorong orang untuk bersedia memberikan bantuan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau balasan atas tindakannya. Nah, selanjutnya ada nilai tanggung jawab, seperti nilai rasa memiliki dan nilai disiplin. Nilai rasa memiliki ada pada halaman 117 yang berbunyi kutipannya sebagai berikut. Sholatmu dan sebagainya adalah urusanmu dengan Allah, tapi Sarkum yang yatim dan ibunya yang kere mestinya adalah urusan kita. Kutipan berikut menggambarkan pada tokoh Ta'dlahom mengajak kita untuk harus memiliki rasa tanggung jawab atas kehidupan orang-orang yang di sekitarnya atau orang-orang yang miskin seperti Sarkum dan ibunya. Nah, sedangkan nilai disiplin ada pada halaman 176 yang berbunyi kutipannya sebagai berikut. Pak Lurah, Pak RT, dan Mat Piti termasuk tertib dan rutin menyerahkan zakat mereka di masjid. Mereka dikenal sebagai orang berpengaruh di kampungnya ya. Kutipan di atas memberikan gambaran pada tokoh Pak Lurah, Pak RT, dan Mat Piti. Ini menunjukkan tertib dan rutin dalam hal mengeluarkan zakat sampai dianggap orang yang berpengaruh. Nah, yang terakhir ada nilai keserasian hidup, seperti nilai toleransi dan nilai kerjasama. Nilai toleransi yaitu ada pada kutipan halaman 56 yang berbunyi sebagai berikut. Sekarang apa sampean mau masih mengatakan iblis makhluk tak berguna? Tidak, Cak, saya keliru, saya minta maaf. Kutipan di atas memberikan gambaran pada tokoh novel tersebut yang menerima pendapat dari Ta'dlahom tersebut. Selanjutnya ada nilai kerjasama. Nilai kerjasama yaitu ada pada halaman 3. Berikut kutipannya. Sehari menjelang puasa, Mat Piti dan beberapa orang di kampungnya terlihat sibuk bersih-bersih di masjid. Karpet-karpet dijemur, lampu-lampu diganti baru, halaman disapu, pagar tembok dilabur, dan sebagainya. Kutipan di atas memberikan gambaran Mat Piti dan beberapa orang di kampungnya pada novel tersebut menunjukkan kegiatan gotong royong masyarakat untuk membersihkan masjid, yaitu dengan menjemur karpet, mengganti lampu, menyapu halaman, serta melabur tembok. Nah, simpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis dari novel Merasa Pintar, Bodoh Saja Tak Punya, karya Rusdi Matahari yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai sosial pada novel tersebut didasarkan pada teori nilai sosial dikemukakan Zubaidi dengan bentuk nilai cinta dan kasih sayang, nilai tanggung jawab, dan nilai keserasian hidup. Yang pertama ada 22 nilai cinta dan kasih sayang, dan nilai tanggung jawab sebanyak 6, dan terakhir nilai keserasian hidup sebanyak 9. Nah,
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.